Disebut sebagai sumber kejahatan, alkohol kini jadi larangan. Pro kontra pun tak terelakkan, masing-masing punya alasan. Tak perlu dilarang, hanya perlu aturan, begitu kata sebagian orang yang keberatan. Namun bagi mereka yang membutuhkan, ini bukan kesepakatan. Alkohol tidak mempengaruhi kepribadian. Jangan alkohol disalahkan. Akhlak yang perlu perbaikan. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Larangan minuman beralkohol. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Minuman beralkohol memang diklaim dapat mengurangi stres bagi beberapa orang. Namun dalam dosis yang berlebihan, minuman beralkohol dapat menyebabkan mabuk yang dapat membahayakan diri maupun orang lain. Banyak pemabuk yang mengakibatkan insiden yang akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, ada undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol, yaitu pada pasal 20, pasal 21, dan pasal 28H. Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi larangan minuman beralkohol ini sekarang menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di mana minuman yang biasa kita temui di klub maupun pub ini menjadi hal yang dilarang oleh pemerintah yang beresiko pidana. Seperti yang ada pada draft RUU pasal 6 dan pasal 19. Pertanyaan yang sebenarnya, apakah seberbahaya itu mengkonsumsi minuman beralkohol? Untuk itu, kali ini sudah bersama saya ada Bapak James. Halo, selamat. Iya, selamat aja. Selamat. Sekarang Selamat pagi, udah siang, datang ke sore. sini. Terima kasih. Bapak James ini dari komunitas yang membela orang-orang yang membela peredaran alkohol ya? Saya penikmat alkohol. Oke. Saya penikmat alkohol. Dari mulai yang 1%, 2%, bahkan yang 100% pun ya tidak saya minum. Saya mikir dia minum 100%. Tidak, 100% tidak. Oke. Tapi kayaknya Mas ini yang minum yang 100%. Spiritus soalnya. Ini ada Pak James yang mendukung ya, maksudnya peredaran jelas. alkohol. Sedangkan di sini ada Bapak Yusuf. Bapak Yusuf bisa dibilang orang yang sangat kontra sama peredaran Bisa alkohol. dibilang saya ini sebagai psikotalani. Hah? Psikotalani. Apa itu? Psikotalani. Saya korban tabrak lari nih. Oh, harus disingkat ya? Iya. Oh, gitu Pak. Iya. Buat menjelaskan, soalnya kalau misalnya Saya yang minum alkohol, kenapa Anda yang mabuk? Kenapa kebalik? Justru itu saya membuat menjelaskan karena Bapak lagi di awang-awang, makanya kan agak-agak. Bangsat lu yang dia ngomong anjing. Orang gue dari tadi normal-normal aja. Pokoknya kalau saya sangat menjunjung tinggi yang namanya minuman beralkohol. Tapi pas banget Pak. Tadi kan saya habis bener-bener nih yang kejadian sini habis makan ayam bakar. Ya. Kebetulan saya belum dapat air. Pas udah di depan ada hadapan gelas, saya mau minum, malah kena prank. Nggak ada airnya. Ada. Iya. Bahasa inset lu. Tapi nggak bener-bener full Pak. Oh. Tapi kenapa ini bahasa inset? Berapa persen? Kayaknya dia yang mabuk deh. Enggak, itu air biasa. Nggak aman. Ya, aneh Nah, sekali. lu ininya pakai jari tengah, yang lu jilat jari telunjuk. Dan saya saking cintanya sama alkohol, nama saya James, ada nama panjangnya itu Jameson. Jadi nama salah satu brand alkohol. Kalau Bapak Yusuf kenapa? Yusuf jadi pusui. Kenapa? Karena kebalikan dari Yusuf. Pusui. Gue sampai lihat lah hurufnya. Oh iya bener kalau dibalik pusui. Oh iya bener. Yusuf Pusui. Kebalikan dari Yusuf sebenarnya. James berarti Samaj. Wadaw. Jadi nih, Yusuf ditabrak. Anda kan itu? Ini Yusuf. Ya Anda kan? Saya ditabrak gitu jadi Pak. Oh Yusuf, Iya. ditabrak kebalik yang namanya Pusui. Pusui. Bangsat juga Anda. Iya, karena soal ini bukan hanya konspirasi tapi emang keadaan nyatanya kayak seperti itu Pak. Berarti dulu Anda Kejadian- sempat pernah tampan? pernah tampan.
karena notabene Yusuf itu harus tampan, otomatis ganti nama aja lah, nggak usah nyamain sama yang udah ada gitu. Kan Yusuf kan dinobatin sama orang-orang yang tampan. Iya. Karena saya korban tabrak lari dan Yang menabrak Anda tapi Iya, kan mabok nggak yang nabrak Anda? mabok, itu dia. Makanya saya ditabrak. Saya nggak mabok juga mau nabrak Anda. Kalau Anda ngomongnya begini. Ini mah udah ada dendam pribadi kayaknya. Saya tidak setuju. Itu tidak semua orang mabok seperti itu. Tapi Pak, rata-rata kalau orang mabok emang yang diincer-incer orang yang nggak bersalah Pak. Nggak bersalah itu bakal kena target. Misalnya saya lagi nyantai di trotoar, nungguin bis. Ya. Tiba-tiba mobil seliweran. Ya. Yang seharusnya jalan di jalan yang benar masuk ke yang arah saya lagi nungguin Pak. Karena apa? Karena udah kelewat kontrol dari bapak. Belum tentu, siapa tahu dia ngantuk. Orang ngantuk juga bisa nabrak-nabrak kayak gitu. Ya ngantuk karena terbawa apa? Karena terbawa efek alkohol Pak. Tidak, orang dia nggak tidur juga bisa kalau ngantuk. Mendingan kalau kayak gini saya setuju lah RUU rancangan undang-undang alkohol itu akan dijalankan Pak. Ada debat-debatnya langsung Tidak. Saya tidak setuju. Jadi Pak Yusuf, kesimpulannya adalah Anda menjadi seperti ini Iya. dari yang sebelumnya Akibat Yusuf gitu, akibat ditabrak pengendara mobil yang Wah. dalam pengaruh alkohol. Dalam pengaruh Itu alkohol. yang membuat Anda dendam dan ya udah undang-undang ini harus ada. harus disahkan. Soalnya meresahkan warga masyarakat juga ini. Ya, ini salah satu korban, Saya salah korban satu asli. efek buruk dari alkohol. Gimana? Tadi nama saya bagus-bagus, Pak James Yusuf sendiri? jadi Pusui. Tuh. Gitu kan. Saya lagi duduk kebalik gitu Pak. Oh, jadi tadinya Anda ganteng. Tadinya. Jelek. Nah, sebelum ngomong alkohol, terus gimana muka Anda udah begini, ada usaha untuk memperbaiki muka Anda nggak? Mungkin ada usaha tapi apa daya Pak? Lo ditabrak lagi sekali lagi. Yusuf kan, jadi apa Fusui. namanya? Fusui. Tabrak dari samping, jadi Yusuf lagi nanti. Yusuf lagi. Tapi kalau ditabraknya lagi dari posisi yang sama, Bangsat nggak jelas ngomong sama lu. Intinya itu tidak semua. Memang kalau diminum berlebihan, memang alkohol itu bisa buruk. Iya. Bukan cuman dia jadi mabok dan membuat orang sekelilingnya rugi, tapi memang untuk kesehatan. Saya akuin. Tapi itu kan cuma sebagian kecil, nggak semuanya. Sama kayak contoh, pisau dipakai untuk membunuh orang. Tapi apakah pabriknya di penjara? Apakah pisau jadi dilarang? Kan hanya sebagian kecil orang yang menggunakan pisau untuk hal-hal buruk. Kenapa undang-undang ini jadi menghukum semuanya? Benar. Saya lebih setuju pisau sih yang dipakai buat nabrak dia. Masa dia ditabrak pisau sadis? saya udah pakai Anda body psikopat atau bagaimana? Bisa ibu itu. Kalau menurut saya yang namanya alkohol itu jangan dilarang tapi diatur. Iya. Diatur, misalnya contoh, diatur ini berapa persen, ini berapa persen. Misalnya contoh, kalau di tempat klub jual alkohol masuk akal karena memang di situ tempatnya orang minum alkohol. Tapi ada izinnya nggak Pak? Tapi Ya harus ada izinnya. Dia keluar mengendarai mobil, bisa jadi kejadiannya sama kayak saya, ada korban yang nggak sengaja ditabrak. Makanya diatur, ada undang-undang yang mengatur. Harusnya kan itu udah ada. Susah Pak. Nah, kenapa susah? Tetap susah. Yang susah bikin Anda normal susah. Kalau yang cuma alkohol mengatur mah bisa. Pak, yang tadinya normal jadi abnormal kalau udah kena alkohol. Anda pernah minum alkohol nggak? Nah, itu juga belum. Dia abnormal nggak? Anda belum pernah minum alkohol? Iya. Anda tahu nggak kalau minum alkohol itu bisa membuat diri kita lebih tenang, lebih kalem? Tapi hanya sebagian kecil. Iya, tapi tahu nggak kalau minum alkohol itu bisa bikin kita lebih tenang, lebih kalem? Tahu nggak? Mau tahu Anda kalau mau mencoba minum alkohol gimana? Coba ngaca. Wah, minum alkohol. Kalau masih muka lu, sampai ganteng. Wah, ini saya udah ganteng nih. Nah, itu tuh gunanya alkohol tuh. Oh, jadi up hallucination. Hah? Up hallucination. Halusinasi. Karena halusinasi tinggi yang bakal bisa jadi perubahan di situ. Iya, intinya buat gua alkohol itu harusnya diatur. Alkohol Bukan itu dilarang. bukan dilarang semuanya. Kalau dilarang sekarang gini, salah satu pemasukan cukai terbesar kita dari alkohol. Bukan. Dari mana? Dari rokok. Kan gue bilang salah satu bangsat. Bukan yang Kalau salah tertinggi. satu tuh ada ini, ada. Tapi benar dari rokok.
bea cukai dari alkohol tuh salah satu yang terbesar. Udah gitu dia juga kalau di tempat-tempat wisata, tempat-tempat wisata itu turis-turis dari luar negeri datang, misalnya contoh ke Bali, apa mereka kan juga arak Bali atau apa. Maksud gua nggak, jangan yang tradisional dulu deh. Turis-turis yang datang ke tempat wisata kan juga minum alkohol. Kita kan bukan wisata halal. Ya kalau kayak gitu turis datang keluar mualaf dong bangsat. Nggak gitu, kita kan memang ingin menikmati pariwisata. Tapi Bapak jangan langsung meloncong ke sana, Pak. Ngerucutnya itu harus tadi, Pak, yang penyebab orang yang sering minum alkohol itu kalau udah ada di jalan itu berbahaya untuk siapapun juga, Pak. Bagi yang tidak Makanya harus dikontrol. Makanya harus dikontrol. Kalau gitu gini deh, solusi dari berarti Anda. yang nabrak saya nggak ngontrol. Nah, tapi kan dia kalau yang nabrak Anda itu dihukum. Nah, karena seharusnya. Ya memang dihukum. Cuma kenapa dia lari, Pak? Pada saat itu saya ditabrak. Ya karena dia bingung, ini saya nabrak genderuwo atau orang. Karena muka Anda terlalu wadidindau. Iya sih, waktu itu di halte gelap juga soalnya nggak ada penerangan. Lah kenapa? Kemungkinan dia nggak ditabrak deh. Untuk diatur bukan dilarang, karena memang ada kegiatan-kegiatan tertentu kadang-kadang memang membutuhkan alkohol. Tapi misalnya, tapi ada di RUU-nya gue belum baca. Apa aja sih yang dibolehin dan apa yang nggak boleh? Kalau untuk kegiatan ibadah boleh, adat istiadat boleh, yang memang udah dari zaman dulu memang harus ada dihadirkan alkohol di situ. Dan itu kan pasti sesuai takaran, nggak mungkin kan orang ibadah alkoholnya. Iya, karena setahu saya kan kalau kan minum anggur ya, iya. Nggak pernah udah kebaktian gereja keluar haleluya, haleluya, puter-puter dasi, haleluya, haleluya, lebih baik dari kan gitu kan tidak mungkin. Berarti alkohol di ibadah Kristen tuh nggak apa-apa, maksudnya kita ya nggak apa-apa minum anggur. Iya kelihatan aja. Apa lagi? Nggak pakai anggur Israel biasanya gitu. Apa salah? Nggak ada anggur Israel, bangsat lah, dari mana anggur Israel? Biasanya kan Pak hal yang kayak gitu banyak di sana. Di mana? Di Israel. Di mana-mana ada. Mana ada anggur. Nggak, cuma yang sahnya di sono kayaknya kalau menurut dari cerita legenda ya. Legenda. Maksud Anda Alkitab legenda? Ayo lo. Ayo. Enggak, kita enggak dari menurut cerita. cerita yang dari mana dong? Cerita. Ya gua ngerti maksud lo. Iya. Maksudnya dari cerita tuh iya. Tabir sejarah gitu. Berarti tapi ada hal-hal tertentu yang nggak boleh ya. Dan itu udah maksudnya diatur kan, itu diatur. Nah kalau pariwisata kayaknya belum ada sih di situ. Jadi yang memang di luar kegiatan ibadah, di luar kegiatan adat istiadat. Atau gini deh, Anda kan tidak setuju dengan alkohol. Kalau gitu kasih kami alternatif. Kalau gitu kami kalau ingin menenangkan diri harus bagaimana kalau tidak boleh minum alkohol? Satu. Apa? Tidur. Bangsat. Enggak. Untuk apa di Indonesia diadakan rest area itu salah satu. Gak gitu bangsat. Rest area itu untuk kita mampir pipis, bukan untuk tidur. Biasanya kan perjalanan panjang, Pak. Iya. Nah, itu mengganggu juga kalau misalnya 3 detik benar-benar tidur di jalan itu 3 detik merem aja di Cipularang. Udah beda cerita, Pak. Tapi masa Pajang siang di Jakarta? Itulah rest area solusinya. Jadi Jadi kalau Pajang lagi misalkan lagi banyak masalah, ke rest area gitu. Kayaknya lebih iya. Enggak valid. Kopi ada di situ. Oh, ada untuk beribadah. Iya. Oh, karena ada musola maksudnya. Tapi ini bagus sih idenya. Jadi kalau misalkan lagi ada masalah bisa ibadah. Kalau masih mau yang alkohol ibadahnya ibadah Kristen. Iya bisa. Oh iya bisa. Oh kalau gitu boleh dah. Boleh. Iya kan yang ini? Ini kristenisasi undang-undangnya berarti nih. Aduh aku alkoholik. Menenangkan ya boleh. Mau lah aku percaya Tuhan. Ya kan, santai aja. Masuk ke gereja kan ini anggur ini melambangkan darah. Iya. Ya ambil langsung duduk enak sekali dah. Tapi gak apa-apa sih orang yang ibadah minum alkohol minum itu ya Pak ya? Minum apa? Biasanya kan minum anggur. Iya. Nah dari darah itu ada anggur di kadar darah dia ada anggur. Nah enggak apa sih? Oh enggak alkohol maksudnya alkohol. Di kadar darah dia ada alkohol juga. Enggak jadi cerita itu merubah air jadi anggur. Terus dia di perjamuan terakhirnya sama itunya juga minum anggur dan minum roti, benar kan? Makan roti minum anggur. Makan roti dan minum anggur. Anggur tuh lambang. Sama rokok lah sebatang. Di zaman itu belum ada rokok. Iya nggak ada. Jokes dong Anda bagaimana? Kenapa terlalu lisong kali ya? Lisong. Awet itu. Sejam habis. Kalau awet bener dia sampai pagi kan sampai
Nunggu serdadu tuh di taman doang ya. Iya. Lucu banget. Sebenarnya sama Pablo Escobar. Beda. Beda banget. Beda zaman, beda zaman. Pablo di Beda Kolombia zaman. Dia di kan? Kolombia. Di mana? Iya. Jadi Anda itu solusinya tidur lah, tidak hanya itu tidur hanya membuat tidak produktif. Kalau udah bangun kan seger lagi. Ya bangsat, tidak seberapa lama dulu tidurnya. 3 jam lah. Hah? Enggak, orang sehat tuh tidur 8 jam. Tidak efektif. Enggak, itu tidak efektif. Sangat tidak efektif. Saya sih lebih walaupun harus netral ya, tapi saya lebih mendukung alkohol itu tetap ada 3 dan jam diatur udah aja. efektif buat supir kan, 5 jamnya udah ditopang. Oh gitu. Iya, supir Iya, banyak. Anda Biasanya melek-melek depan lambung mobil. Anda robek bangsat. Jadi Pak Yusuf tetap pada pendiriannya kalau alkohol tidak boleh beredar. Nggak boleh, tetap saya kekeh. Karena saya yang jadi korban, Jadi saya Indonesia merasa tanpa tersakiti. alkohol begitu ya? Iya, saya. Sangat Gimana? yakin sekali. Iya, Ya, karena sangat enggak, yakin sekali. Indonesia itu alkohol tanpa tetap alkohol boleh itu. ada tapi diatur secara masuk akal kalau gue kayak gitu. Iya. Asal kita bisa minum secara responsible mah nggak apa. Tuh banyak juga orang yang akhirnya mabuk tanpa alkohol. Tapi banyak loh. Itu apa mabok lem. Enggak. Nah, alkoholik yang tersembunyi yang nggak ketahuan itu susah loh buat ngedeteksi bahwa Alkohol Di tersembunyi mana apa? alkohol tersembunyi? orang-orang yang pemakai alkohol tapi nggak ketahuan di luaran gitu. Nah, itu yang lebih bahaya, Pak. Kenapa? Karena kalau masuk di gang-gang itu bisa ngerasain warga juga, Pak. Maksudnya Warga sekitar. preman-preman yang mabok Iya. masuk ke gang-gang. Yang ciu, yang Itu mah pakai sebenarnya bukan plastikan. salah alkohol ya, salah dari awal dia jadi preman juga sudah meresahkan warga. Ditambah alkohol jadi lebih meresahkan. Muka Anda juga meresahkan, dan lihat saya begitu. Jadi takut. Dan saya sampai kapan saya harus ngomong sama sosok gini? Iya, oke. Karena Pak Jam sudah nggak tahan sama Pak Yusuf dan Iya. Pak Jam tetap kekeh. Habis ini mau minum juga kan? Oh jelas Iya, ngobrol sama dia, pusing saya. saya akhiri dulu karena Pak Jam harus. Gak ada air, astaga dia teriak. Sampai ketemu di Indonesia banget ya, Priska Baru Segu, tuan rumah bukan tamu.